Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 31 Desember 2022 merupakan hari ke-7 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakan dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 18 sampai dengan 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah dari hari ke hari.
keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes telah memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan, oleh Musa. tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Hari ini, Gereja Katolik memperingati peringatan fakultatif Santo Silvester I, Paus kita ke-33 yang membaptis Kaisar Romawi pertama yang menerima Kristus. Ia adalah Kaisar Konstantinus I. Pada mulanya Konstantinus sama saja dengan kaisar pendahulunya yang membenci dan menganiaya umat Kristen. Kemudian Konstantinus terjangkit penyakit kusta yang tidak dapat disembuhkan. Menurut legenda, kaisar kemudian bermimpi melihat Santo Petrus dan Santo Paulus berbicara kepadanya. Mereka menyuruh kaisar pergi kepada Paus Silvester untuk minta disembuhkan. Konstantinus kemudian memohon kepada Paus agar ia dibaptis. Pada saat pembaptisan, Konstantinus disembuhkan sama sekali dari penyakitnya. Sejak saat itu, Konstantinus tidak hanya mengizinkan agama Kristiani berkembang, ia sendiri menjadi seorang Kristen yang taat. Kejadian ini menandai berakhirnya masa penganiayaan umat Kristen yang sudah berlangsung selama hampir 300 tahun. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom! Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Bacaan Injil hari ini diambil dari kitab pertama yang dituliskan oleh penginjil Yohanes. Judul perikopnya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Siapakah yang dimaksudkan Firman yang telah menjadi manusia itu? Sebagai umat Kristiani, tentu dengan cepat kita akan menjawab bahwa Firman itu adalah Yesus Kristus. Dan jawaban itu sangatlah tepat. Kita telah mengetahui bahwa Injil adalah kabar baik mengenai karya keselamatan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Injil menceritakan mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus.
Di bagian awal Injil Yohanes pada bab 1 ayat 1, Yohanes menuliskan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau sebelumnya kita sudah memahami dengan tepat bahwa sang firman yang dimaksud Yohanes adalah Kristus sendiri, sekarang kita dapat mengerti bahwa Yohanes meletakkan kesimpulan dari keseluruhan kitabnya pada bagian paling awal. Kesimpulan itu adalah bahwa sang firman sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula, dan firman itu adalah Allah. Artinya, Yesus Kristus adalah Allah. Dari seluruh kitab suci, mungkin ayat paling menyedihkan yang dapat kita temukan terdapat pada Injil Yohanes bab 1, ayat 10 dan 11. Dituliskan demikian, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kedatangan Kristus ke dunia adalah puncak dari rencana penyelamatan Allah atas umat manusia. Kedatangan Kristus sudah lama dinubuatkan oleh para nabi-nabi, sampai kepada nabi terakhir yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri memberikan kesaksian sebagai berikut. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Namun pada kenyataannya, rencana agung Allah tidak dimengerti dan mengalami banyak sekali penolakan. Sang firman tidak dikenali oleh umatnya. Mereka tidak mengenal pribadi yang menciptakan mereka sejak semula. Mereka tidak mengenal sang terang yang sesungguhnya telah menebus dosa-dosa mereka dan membuka jalan kepada kehidupan kekal. Dapatkah kita membayangkan seorang ibu yang sudah bersusah payah melahirkan seorang anak, namun ditolak oleh anaknya sendiri? Tentunya akan sangat dalam menyakiti hati sang ibu, bukan? Kita tentunya ingat legenda terkenal di negeri kita. Seorang anak durhaka yang tidak mengakui ibunya, si Malin Kundang. Kalau jasa seorang ibu yang tidak diakui oleh anaknya saja dianggap sebagai anak durhaka, bagaimana dengan Kristus sendiri? Apakah jasanya bagi kita? Dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 dituliskan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Sang Firman adalah pencipta segala sesuatu. Apabila Ia adalah pencipta, artinya Ia yang menjadikan dari ketiadaan menjadi ada. Ia yang memberikan nafas kehidupan bagi kita ciptaannya. Kalau pada saat kedatangan Kristus banyak orang yang menolaknya, pada bacaan pertama hari ini pun Yohanes menubuatkan penolakan Kristus yang akan terjadi pada akhir zaman. Banyak orang akan meninggalkan iman Kristiani. Banyak orang akan tertipu oleh nabi-nabi palsu. Merekalah antikristus. Dengan meninggalkan iman mereka, mereka telah menolak hidup itu sendiri yang adalah terang manusia. Bagaimana dengan kita yang menerima Sang Firman? Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya.
Mereka yang menerima Kristus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana seorang anak di dalam keluarga, mereka akan dipelihara dan diberikan segala hal yang terbaik oleh orang tua mereka. Mereka adalah ahli waris dari segala yang dimiliki oleh orang tua mereka. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Allah, kita akan mewarisi janji-janji Allah di dalam hidup kita. Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan menerima Kristus dan hidup di dalam terangnya, kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Di saat kita tidak menemukan jalan dalam menghadapi persoalan hidup, kita dapat datang kepada Kristus yang adalah jalan itu sendiri. Dengan menerima Kristus, kita diurapi oleh Roh Kudus dan mengerti akan kebenaran. Kita dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar, mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan berasal dari Tuhan. Kita tidak akan mudah diperdaya oleh iblis yang terus berusaha memisahkan kita dari sang kebenaran. Dengan menerima Kristus yang adalah hidup itu sendiri, kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang sejati. Bukan sebagai anak-anak dunia yang hidup dalam kegelapan dosa, namun sebagai anak-anak terang yang hidup dalam pengharapan akan janji-janji Allah. Marilah kita memasuki tahun yang baru dengan membuang segala ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok. Marilah kita terus percaya kepada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kita mau untuk terus hidup sebagai anak-anak terang yang mengalami kasih karunia demi kasih karunia seperti yang Tuhan janjikan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memperkenankan kami untuk mengalami kasih karunia-Mu dan mengerti akan kebenaran. Bimbinglah kami dengan perantaran Roh Kudus-Mu, agar kami tetap taat dan setia sampai pada saat kedatangan-Mu kembali. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan dan terpisah dari-Mu. Doa ini kami hunjukkan melalui perantaran Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.